Mm-mm. beracun, berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast SD Islam Al-Um. Siap belajar menuntut ilmu. Nah, pada podcast hari ini kita akan membahas tentang kegiatan kemarin yaitu OMA, orientasi materi akademik. Nah, kemarin di tanggal 22 sampai 24 kita sudah melakukan kegiatan OMA. Nah, di kegiatan tersebut kita mengambil tema peduli lingkungan. Bertepatan 22 April itu adalah Hari Bumi, maka kita merayakan Hari Bumi, Earth Day Celebration. Nah, di tanggal 22 dan 23 ini anak-anak kelas 1 sampai kelas 5 itu daring teman-teman. Jadi belajar di rumah. Dikarenakan anak kelas 6 itu melaksanakan TKA. Nah, ketika daring ini teman-teman, sebagai informasi, anak kelas 1 sampai kelas 5 ini mereka mengumpulkan sampah pribadi. Ya, sampah pribadi tidak boleh dicampur dengan sampah keluarga, tidak boleh dicampur dengan sampah yang mereka temukan di jalan, cuma sampah pribadi. Nah, nanti diapakan kita tanya nanti sama narasumber kita. Dan di tanggal 24-nya, di situ kita ada kegiatan bersama pemateri dari luar. Kita mendatangkan tamu dari luar dan beliau menyampaikan tentang pentingnya peduli lingkungan, bagaimana memilah sampah, dan pada akhirnya nanti diterapkan anak-anak di rumah dan di sekolah. Bersama saya, Robi Bayu Kurniawan sebagai host hari ini, dan bersama kedua teman kita dari kelas 5 Muhammad ada Mas Hafiz, dari kelas 4 Abu Bakar ada Mas Yahya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, begini. Ustadz mau bertanya nih, ketika kalian kemarin daring selama 2 hari, nah, untuk Mas Hafiz, di hari Rabu, apa sampah yang sudah kamu kumpulkan? Sampah, kertas, Kertas, botol, botol, baterai. baterai juga ya? Ya, Sekarang Mas Yahya, kalau di hari Kamis, kira-kira sampah apa aja yang sudah dikumpulkan? mengumpulkan sampah bekas es krim, terus sampah makanan, ciki gitu. Oh, makanan snack. Ya, snack. Oke. Ya, Sama apa lagi? Diinget-inget mungkin sampah kertas yang bungkus masuk. bungkus nasi, sisa makanan. Masya Allah. Itu tadi teman-teman. Di hari Rabu dan Kamis, teman-teman karena daring belajar di rumah, maka teman-teman Mas Hafiz dan Mas Yahya mengumpulkan sampah di rumahnya dan itu dari pribadi. Ya, jadi itu sampah-sampahnya. Kemudian sekarang Ustadz bertanya kepada teman-teman nih, di hari Jumatnya apa yang kalian lakukan ketika pemateri menyampaikan materi? Dari Mas Yahya dulu, gantian. Pematerinya dengan siapa? Boleh. Iya, Bu Olive ya. Kemarin kita mendatangkan Bu Olive. Beliau merupakan rekanan dari pembina bank sampah. Jadi beliau paham betul dengan apa yang disebut sampah. Karena yang kita bahas tentang lingkungan, peduli dengan lingkungan. Nah, Mas Hafiz, di hari Jumat, itu yang dilakukan Mas Hafiz bersama pemateri ngapain aja? Belajar memilah sampah, Mm-mm. mengerjakan soal-soal Mm-mm. dari Bu Olive. Ya. Nah, untuk memilah sampah Mas Yahya, kemarin sama Bu Olive ada berapa sih jenis sampah yang dipilah? Disebutkan aja, langsung disebutkan. Ada sampah residu, kemudian organik, plastik, plastik, botol sama gelas, iya botol dan gelas, sama sampah B3. ya sampah B3. Nah, ini yang menarik sampah B3. Apa sih kepanjangannya Mas Habis sampah B3 itu? Bahan Mm-mm. beracun, berbahaya. Nah, bahan beracun dan berbahaya. Tadi Ustadz mendengar di hari Rabu itu Mas Hafiz sudah mengumpulkan sampahnya. Kira-kira sampah yang sudah dikumpulkan Mas Hafiz dari Rabu yang termasuk B3 itu sampah apa? Baterai. Baterai ya. Jadi teman-teman, sampah baterai itu termasuk B3, bahan beracun dan berbahaya. Karena kalau kita buang di alam, maka alam akan tercemar. Maka dari itu dikumpulkan dan dibuang di tempat yang seharusnya. Itu nanti akan disediakan tempat khusus.
seperti itu. Nah, Mas Yahya, kemarin ketika ada Bu Olive menyampaikan materi, di situ ternyata sampah yang terkumpul paling banyak itu sampah apa? Sampah botol dan gelas. Nah, sampah botol dan gelas teman-teman. Sampah botol dan gelas itu banyak yang ada di sekeliling kita. Ini saja sampah botol dan gelas itu merupakan sampah dari mereka pribadi. Itu pun sudah terbanyak kemarin ketika kegiatan. Nah, kemudian sampah yang paling kemarin dikoreksi sama Bu Olive yaitu sampah Di situ. residu. Nah, kenapa Mas Hafiz sampah residu kok dikoreksi sama Bu Olive? Karena banyak anak-anak itu botol itu dimasukin di residu. Apalagi yang salah kemarin Botol, plastik, plastik. di situ kertas, Padahal yang masuk di sampah residu itu apa aja? kayak misalnya sayuran yang udah sisa gitu, sisa makanan. Kalau sayuran yang sudah sisa bukannya masuk organik? Menurut saya, Iya, organik, sayuran masuk organik. organik ya. Jadi untuk sampah residu itu yaitu plastik yang ada granjingnya, yang ada silvernya itu. Di dalam Di dalam plastiknya itu double layer. Ada yang silvernya. Kemudian ada pula sampah styrofoam. Itu masuk di residu. Kemudian popok. Nah, itu juga masuk ke residu. Nah, kemarin itu sampah residu menumpuk banyak karena teman-teman di sekolah membuang yang sisa makanan di sampah residu. Padahal tidak semuanya itu termasuk sampah residu. Seperti itu, teman-teman. Nah, terakhir kemarin kegiatan dari Oma yaitu refleksi. Apa yang kalian kerjakan? Refleksi. Mengerjakan 2 lembar halaman yang diberi boleh ya, isinya apa? Tentang apa itu? hal-hal untuk menjaga lingkungan yang sudah kalian kerjakan. Nah, ya. Jadi karena kita sudah mendapatkan ilmu, maka kita sekarang harus menerapkan di lingkungan. Mungkin ada pesan dari teman-teman untuk teman-teman yang ada di media massa supaya mereka juga peduli sama lingkungan? Pesannya? Buang sampah kepada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Pesan dari Mas Hafiz. Kalau dari Mas Yahya? Perhatikan jenis sampah. Nah, perhatikan jenis sampah. Jangan sampai kalian salah membuang sampah. Kalau residu masuk residu, organik masuk organik. Karena ketika kalian membuang sampah sesuai tempatnya, maka sampah itu akan lebih mudah untuk diuraikan. Betul kan? Closing statement dari saya bahwa alam bukanlah warisan dari leluhur, tapi alam merupakan titipan untuk anak cucu. Jagalah alam, maka kamu akan tentram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.